bahwa untuk bagaimana kita untuk merencanakan secara detail, tadi disampaikan banyak jalan bisa. Memang kalau kita tahu kita tahu bahwa proses untuk pemeliharaan jalan ini kita mulai agak korak-karik ketika mulai efisiensi terhadap infrastruktur itu muncul. Skenario pemeliharaan yang kemarin sudah terjadwal secara sistematis di RPJMD, berapa kira-kira kita mana yang dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu mulai korak-karik ketika kita mulai dipangkatnya di angka fisik infrastruktur yang sudah kita lihat di akhir 2024 itu ya, di 2024 itu 60 miliar untuk pemeliharaan peningkatan jalan itu tidak jadi dilaksanakan. Dan berada dari situ itu sudah mulai terjadi ya untuk maksudnya mulai yang seharusnya sudah selesai di 2024 harusnya kita lakukan sehingga kita dilakukan di 2025. Perlu kita ketahui bahwa untuk pemeliharaan jalan dari tadi disampaikan oleh Mas Jaya, kita skenario bahwa minimal kita harus bisa menyelesaikan pemeliharaan jalan itu sekitar 20%. Kalau kita ingin mengulang 5 tahun itu jalan yang sama kita pelihara lagi, itu minimal 20% anggaran kita harus kita siapkan Pak Ketua. Dan ini yang tanggung jawab kita bersama. Dengan kondisi keuangan kita seperti ini ya bersama-sama Banggar, TAPD, ini kita merumuskan bersama-sama, tidak semata-mata eksekutif. Kalau memang nanti jalan itu menjadi kewajiban kita bersama dan matang dengan kondisi real yang kita tahu seperti sekarang, ya bagaimana nanti coba kita solusikan Pak Ketua. Kira-kira karena kalau kita tidak 20% minimal kita perbaiki setiap tahun dari kerusakan yang 100%, yang 20% ini sudah ditambah lagi di tahun ke-6 gitu. Pada jalannya sama, dia sudah rusak. Kondisinya kalau sekarang misalnya rusaknya 80%, rusaknya misalnya 4%, besok bisa 50%. Jadi tingkat kematangan jalan kita akan terus menerus. Kalau dulu 70%, misalnya 65%. Karena kewajiban pemeliharaan sendiri tidak bisa kita lakukan. Nah tentu ini saya kira kita harus bersama-sama dari Dewan dan KPD dan eksekutif legislatif ini bagaimana merumuskan ini secara bersama sehingga mendapatkan hasil perencanaan. Karena anggaran APBD ini bukan eksekutif saja, jadi bersama-sama merencanakan antara legislatif dan eksekutif. Juga nanti tolong dijelaskan, tambahkan dari saya kira dari dinas koperasi ya, bagaimana kita untuk tadi disampaikan bahwa bagaimana setelah diberi bantuan itu langkah-langkahnya apa, data monetnya seperti apa. Saya kira itu dinas koperasi sudah melakukan, mungkin ya bagaimana itu bisa kita evaluasi kalau memang ternyata itu masih belum optimal seperti apa evaluasinya, dan nanti mungkin bagaimana kedepannya yang lebih baik sehingga bantuan modal yang diberikan kepada UMKM ini berdampak bagaimana memang benar-benar menjadi UMKM yang naik kelas. Yang kedua, yang ketiga juga terkait dengan ya saya kira itu dulu sementara untuk tambah dari kami, mohon dari